ta'ala, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kita masih membahas hadis tentang bab salat Jumat, yaitu hadis ke-136 tadi ya, yang terakhir, tentang testimoninya sahabat Salamah bin Aqwa yang beliau berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah salat Jumat bersama Rasulullah, summa nansarif, kemudian kami beranjak pulang, walaysa lil hitani zillun tastazillu bihi, ketika kami pulang kami enggak mendapatkan bayangan-bayangan dinding yang melindungi kami dari panasnya terik matahari. Tadi sudah kita sampaikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan mulainya waktu sholat Jumat. Walaupun pendapat yang lebih kuat, pendapat mayoritas ulama, bahwasannya permulaan waktu sholat Jumat ketika matahari tergelincir atau masuknya waktu sholat zuhur ya. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyyatut tabkiri fil jum'ati mutlaqan sawa'un kanu fi syita'in am sayfin. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya bersegera melaksanakan sholat Jumat secara mutlak, apakah itu di musim dingin, apakah itu di musim panas. Beda dengan hadis yang pernah kita bahas tentang sholat zuhur kan. Kata Rasulullah, idza shtaddal har, kalau panasnya begitu terik, kita justru dianjurkan mengakhirkan sholat zuhurnya, akhirnya tidak saat matahari terik. Tapi ini tidak berlaku untuk sholat Jumat. Walaupun panasnya terik, tetap dianjurkannya melaksanakan sholat Jumat bersegera setelah tergelincirnya matahari. Jadi beda ya, kalau sholat zuhur iya, kalau panasnya begitu terik, hadis yang sudah kita bahas, Bukhari dan Muslim juga, kita boleh untuk menunda sholat zuhurnya kalau panasnya begitu terik. Tapi ketika itu sholat Jumat, tetap tidak, lebih utama di awal waktu dan bersegera melakukannya. Makanya di sini dikatakan wa yakunu haditsul ibrati khassan bizuhur. Adapun hadis yang menyebutkan menunggu dinginnya setelah waktu zuhur itu hanya khusus untuk sholat zuhur saja, tidak untuk sholat Jumat. Yang kedua, zahirul hadisi jawazu sholatil jumu'ati qabla zawal. Secara zahirnya hadis ini memang menurut sebagian ulama bolehnya sholat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Namun yang dimaksud di sini khutbahnya. Adapun sholatnya tetap setelah tergelincir matahari. Sebagian ulama tadi dari mazhab Hambali, mereka membolehkan khutbahnya sebelum tergelincir matahari, tapi untuk sholatnya tetap harus setelah tergelincir matahari tersebut. Ini dua faidah dari hadis yang kita bahas. Ada beberapa masalah yang ingin Anda sampaikan ikhwah. Yang pertama berkenaan dengan sholat sunnah ba'diyah setelah Jumat. Berapa rakaat yang disyariatkan? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Sholat sunnah ba'diyah setelah Jumat. Pendapat pertama mengatakan sholat sunnah ba'diyah setelah Jumat cukup 2 rakaat saja. Ini pendapatnya sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma.
Karena beliau meriwayatkan hadis, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini. Rasulullah tidak salat sunnah ba'diyah kecuali beliau pulang dulu ke rumahnya dan beliau salat 2 rakaat di rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan salat sunnah ba'diyah yang disyariatkan 4 rakaat. Apa dalilnya? Kalau tadi dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau pendapat kedua dalilnya hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka salatlah setelah salat Jumat itu 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ini menurut pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana beliau sampaikan dalam kitabnya Ini kitab induknya mazhab Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, amma nahnu fanaqul yusalli arba'an. Adapun kami, kata beliau, lebih mengutamakan salat setelah salat Jumat, yaitu 4 rakaat. Ya. Tapi jarang ya, kita ini orang Indonesia yang mengklaim mazhab Syafi'i, jarang salatnya 4 rakaat setelah Jumat kan. 2 rakaat aja jarang. Biasanya habis salat Jumat pada pulang sudah. Ya, padahal kata Imam Syafi'i, kami lebih mengutamakan salat setelah salat Jumat 4 rakaat. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menggabungkan 2 pendapat tadi. Gimana maksudnya menggabungkan 2 pendapat tadi? Ini pendapatnya Imam Ahmad. Maksudnya adalah kalau sholat sunnah ba'diyah Jumatnya di rumah, maka cukup 2 rakaat saja. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah Jumatnya di masjid, maka harus 4 rakaat. Gitu. Paham antum menggabungkan 2 pendapat ini? Nah, wallahu a'lam, mana lebih condong pada pendapat yang ketiga, menggabungkan 2 pendapat ini. Kalau sholat sunnah ba'diyah Jumatnya di rumah berarti 2 rakaat. Kalau sholat sunnah ba'diyahnya di rumah di masjid berarti 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masalah selanjutnya berkaitan dengan orang yang jual beli setelah azan sholat Jumat. Ya, yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila dipanggil, maksudnya sudah azan ini salat Jumat, maka bersegeralah. Bersegera di sini bukan saja bersegera salat, tapi bersegera yang dimaksud adalah bersegera mendengarkan khatib berkhutbah. Itu yang dimaksud apa? Bersegera. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, idza ra'aitum man yabi'u, barang siapa yang melihat orang melakukan jual beli
pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan atau khotib lagi berkhutbah dia melaksanakan jual beli, maka doakan orang tersebut. Ya. Maknanya di sini ya, Rasulullah SAW melarang jual beli apa? Pada saat azan sholat Jumat. Ya. Apalagi dilakukannya di mana? Di masjid. Ya. Maka ketika azan sholat Jumat, haram hukumnya mereka yang wajib sholat Jumat untuk jual beli. Adapun mereka yang nggak wajib sholat Jumat, boleh mereka melakukan jual beli. Ya, siapa mereka yang nggak wajib sholat Jumat? Sudah kita sampaikan. Berarti kita ini laki-laki muslim berakal wajib sholat Jumat. Kalau sudah azan dikumandangkan, nggak boleh untuk melaksanakan jual beli. Ya, ulama beda pendapat. Memang di situ diharamkan, tapi kalau orang itu tetap jual belinya sah atau tidak? Nah, itu yang jadi pembahasan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan jual belinya tidak sah kalau dia lakukan saat azan Jumat berkumandang. Ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Nggak sah jual belinya kalau azan dia masih melakukan jual beli. Yang kedua, ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau berkata, walaupun diharamkan, tetap jual belinya sah. Jadi terkadang ihwa ada perkara yang diharamkan syariat, tapi itu tidak membatalkan perkara tersebut. Contoh, orang sholat pakai baju hasil mencuri, sholatnya sah atau tidak? Hah? Orang sholat tapi bajunya hasil mencuri, sah atau tidak? Sholatnya sah kata ulama, selama terpenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya sholat. Tapi dia berdosa. Ya, sholatnya sah tapi dia berdosa. Ya. Begitu juga kata Imam Syafi'i, jual belinya haram ketika dia lakukan saat azan berkumandang, dia berdosa, tapi jual belinya tetap sah. Artinya berpindahnya kepemilikan itu menjadi sah kalau jual belinya sah. Tapi kalau kita merujuk pada pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Hanafi mengatakan tidak sah jual belinya, berarti konsekuensinya apa? Berpindahnya kepemilikan barang itu tidak sah. Berarti uang yang dihasilkan haram, barang yang juga dihasilkan haram. Karena terkadang juga ada perkara-perkara yang kalau itu melakukan yang dilarang oleh Allah, maka menjadi tidak sah. Contoh, orang sholat tapi ketawa, sah tidak sholatnya? Enggak, batal sudah kata. Nah, ini contoh, dilarang kita tertawa ketika sholat dan itu menjadikan sholat seseorang menjadi tidak sah. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat itu kalau orang melakukan jual beli, jadikan konsekuensinya apa? Jual belinya menjadi tidak sah. Ya. Kemudian juga ya, apalagi saat dia lakukan itu termasuk jual beli online nih. Terkadang orang mungkin malas dengerin khutbah, dia malah buka Tokopedia, Shopee saat khotib berkhutbah, maka itu dosanya double itu. Dia nggak dengerin khotib berkhutbah, dia melakukan jual beli di masjid, dia lakukan jual beli saat azan sudah berkumandang. Subhanallah, 3 kali lipat itu dosanya. Ya, ini untuk orang yang nggak paham. Ya, dia khotib sudah berkhutbah, dia buka Tokopedia, Shopee, ya, yang itu menjadikan habis sudah pahalanya karena dosanya berlipat-lipat tadi. Dia nggak dengerin khotib berdosa, dia jual beli di masjid itu haram, berdosa, termasuk dia juga melakukan jual beli saat azan sudah dikumandangkan.
Ini masalah yang juga muncul ketika membahas sholat Jumat. Hadis yang terakhir dalam bab ini, al-hadisus sabi'u wa thalathuna ba'dal mi'ah, hadis nomor 137. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim sajadah wa fi tsaniyati hal ata alal insan. Hadis terakhir dalam bab Jumat ini dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca pada salat subuh di hari Jumat. Yang pertama, rakaat pertama beliau baca alif lam mim sajadah. Rakaat yang kedua beliau baca surah Al-Insan, al-ata alal insan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sangat jelas istihbabu qiraati hataini surataini fi salatil fajri yaumal jumu'ati. Para ulama sepakat sangat dianjurkan membaca dua surah ini pada saat salat subuh di hari Jumat. Surah apa? Alif lam mim sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat yang kedua. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama, hikmahnya adalah karena di dua surat ini banyak menyebutkan, menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Jadi dua surah ini, Alif Lam Mim Sajadah dan Al-Insan, menceritakan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Apa saja itu? Diciptakannya Nabi Allah Adam, kemudian diturunkannya Adam ke bumi, itu hari Jumat juga, ya. Kemudian juga terjadinya hari kiamat, dikumpulkannya kita di padang mahsyar, dibangkitkannya kita dari alam barzakh. Yang itu semua kata para ulama terjadi pada hari Jumat, dan itu terdapat pada dua surat ini. Kenapa kita dianjurkan membacanya? Supaya ingat, ini hari Jumat, terjadinya hari kiamat, diciptakannya kalian, bapak moyang kalian manusia, ya. Kemudian juga dibangkitkannya kalian nanti dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu semuanya hari Jumat, yang mengingatkan kita dengan membaca dua surah ini, kita ingat kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Tapi ini sunnah yang banyak ditinggalkan, ya. Jarang memang di Indonesia, ya. Biasanya di pesantren-pesantren, ya. Dulu anak di pesantren rutin gitu. Itu selalu dididik kalau Jumat bacanya dua surah ini, gitu. Ya. Anak coba praktekin di sini agak susah kalau dua surah ini. Paling anak bagi dua, akhirnya as-sajadahnya jadi dua rakaat. Ya. Anak memang agak panjang, ya. Apalagi antum kan banyak orang pabrik, biasanya habis subuh sudah mau berangkat cepat-cepat, kan, ya. Jadi agak susah kalau bacanya dua surah ini, ya. Nanti ketakut terlambat ke pabriknya, karena biasanya ada aja yang berangkat setelah sholat subuh langsung, kan, ya. Maka kalau ini, ya, diamalkan memang cukup sulit, ya, kecuali memang di lingkungan-lingkungan para penuntut ilmu di situ, ya, yang memang di situ ya paham semuanya, ya, seperti di pesantren, ya, di rumah tahfiz yang di situ bisa mereka praktekkan untuk membaca dua surah ini, ya. Tapi tetap kita berusaha, kalaupun nggak bisa sempurna semuanya, ya minimal setengahnya saja. Yang penting di situ ada ayat apa? Sujud tilawahnya yang kita praktekkan, ya.
Karena masyarakat kita masih banyak yang belum paham ini. Ya. Tanya tuh Pak Sadam, awal-awal mungkin anak praktekkan di sini ada yang ngucapin subhanallah. Ya. Karena dia nggak paham kalau ketika baca ayat sajadah itu, ya, idza tutla ayatul rahmani, ya, ruk'an sujada, ya, maka di situ sujud, kemudian kan dari berdiri langsung sujud gitu ya, maka ada orang yang ngucapin subhanallah, ya, karena dia nggak paham kalau itu adalah ayat sujud tilawah. Nah ini kita kasih pengertian kepada mereka yang belum paham, ya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang nganggep sholat subuhnya jadi 3 rakaat gitu, ya. Kalau ada yang nganggep, ya, maka dia nggak paham kalau itu adalah sujud tilawah yang sangat dianjurkan. Bahkan di sini kata para ulama, Rasulullah kana, ucapan kana itu dalam ilmu gramatikal bahasa Arab maknanya senantiasa dilakukan Rasulullah. Setiap sholat subuh hari Jumat beliau baca 2 surah ini. Karena di sini ada kata kanan nabiyyu, kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah senantiasa membaca 2 surah ini pada hari Jumat, ya. Kemudian juga ikhwah, faidah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah zahirul hadis, nampak dari hadis ini Rasulullah merutinkan bacaan 2 surah ini di setiap sholat subuh di hari Jumat beliau. Namun kata Ibnu Daqiq Al-Aid, salah seorang ulama, beliau mengatakan kalau dikhawatirkan merutinkan itu setiap hari Jumat, sholat subuh dilakukan setiap Jumat itu bisa menjadikan orang itu menganggapnya wajib, maka boleh ditinggalkan sekali atau 2 kali. Jadi kalau dikhawatirkan karena rutin nih setiap Jumat itu baca itu, kalau khawatir ada orang-orang yang dia nggak paham ilmu, dia menganggap itu wajib, maka boleh sekali 2 kali ditinggalkan, ya. Maka ini faidah dari hadis terakhir dalam bab tentang hari Jumat atau sholat Jumat ini. Taib, kita lanjut insyaallah bab sholatul idain, sholat 2 hari raya di pertemuan selanjutnya. Untuk materi yang cukupkan nih, wah, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang punya pertanyaan nih, wah. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya mau bertanya mengenai sholat Jumat ini. Apabila ada beberapa orang yang tidak melakukan sholat Jumat dalam sebulan itu, misalnya tidak pernah atau berapa kali, itu dihukuminya seperti apa ya Ustaz? Apakah dia murtad atau hanya berdosa? Terus yang kedua, di materi kemarin kalau nggak salah dalam termasuk syarat di sholat Jumat khutbah itu 2 kali kalau salah ya Ustaz. Khutbahnya 2 kali. Nah, tapi apakah kebanyakan dari khutbah itu yang pertama memang ada materinya, tapi yang kedua biasanya langsung doa? Apakah itu termasuk? Biasanya kan mungkin kalau yang kedua dari rangkumannya ya. Tapi kalau yang kedua hanya doa, apakah itu cukup seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Sholat Jumat tapi
dalam sebulan misalnya. Oh iya, Tapi bukan karena safar atau apa. dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali gitu. Dihukuminya seperti apa? Apakah itu dihukumi kafir? Ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dan itu dilakukan secara sengaja tanpa ada uzur syar'i. Rasulullah hanya mengatakan tubi'a qalbuhu, Allah tutup hatinya. Sebagian riwayat memang menyebutkan maka dia adalah orang munafik, ya. Tapi apakah orang tersebut menjadi kafir? Wallahu a'lam, mayoritas ulama tetap tidak menghukumi dia kafir keluar dari Islam. Ya. Kalau dia melakukan itu karena malas saja. Kecuali dia melakukan itu karena dia nganggep sholat Jumat udah nggak wajib lagi bagi saya. Kalau dia melakukan itu karena nganggep sholat Jumat udah nggak wajib, baru para ulama sepakat dia kafir keluar dari Islam. Sama seperti orang yang menganggap sholat 5 waktu nggak wajib lagi, itu juga ulama sepakat bahwa dia telah kafir. Tapi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena dia malas, ngeremehin, ulama kan beda pendapat. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia hanya dihukumi fasik, yaitu orang yang berdosa besar. Ya, makanya bahaya sekali kalau orang mengatakan, oh saya mah sudah sampai tingkatan hakikat, sudah nggak wajib lagi sholat bagi saya. Itu kufur kata Allah, karena dia menganggap sholat sudah tidak wajib lagi untuknya. Rasulullah saja, Nabi Allah yang paling Allah sayangi, utusan Allah yang paling dekat dengan Allah, masih sholat saat beliau mau meninggal dunia. Ini ada orang mengklaim dirinya sudah sampai tingkatan hakikat nggak wajib sholat, kufur itu. Ulama sepakat dalam masalah itu, nggak ada perbedaan. Ya, siapa yang menganggap sholat 5 waktu nggak wajib untuknya, sholat Jumat nggak wajib untuknya, ulama sepakat dia kafir keluar dari agama Islam ini. Ya, karena dia mengklaim bahwa kewajiban yang Allah turunkan itu gak wajib untuknya. Maka ini ya, kalau dia ninggalin sholat Jumatnya walaupun 3 kali tadi, hanya dihukumi orang yang fasik, berdosa besar, yang dia ditutup hatinya oleh Allah. Sebagian riwayat menyebutkan dia termasuk perbuatannya orang munafik. Tapi tetap dia tidak kafir keluar dari agama Islam selama dia masih meyakini sholat Jumat itu wajib untuknya. Yang kedua, berkaitan dengan 2 khutbah. Memang itu salah satu syarat sahnya sholat Jumat, harus dengan 2 kali khutbah. Apakah khutbah pertama dan kedua itu harus materi? Tidak. Yang penting ada 2 khutbah saja. Ya, apakah khutbah pertama itu materi, kemudian khutbah kedua ringkasan? Ya boleh. Atau tadi khutbah pertama materi, atau yang keduanya doa saja, ya boleh. Karena yang terpenting Anda katakan memenuhi 5 rukun khutbah itu kan, yang sudah kita bahas di pekan lalu. Apa saja 5 rukun khutbah? Mengucapkan pujian dan syukur, innal hamdalillah, ya. Kemudian yang kedua, bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyampaikan kesan takwa, ya. Yang keempat, menyampaikan 1 ayat minimal. Kalau ada orang khutbah cerita ngalur ngidul, nggak ada ayat yang dia baca, itu nggak sah. Ya, kan kadang ada orang begitu, hanya mengandalkan retorika saja. Ya, khutbah dari awal sampai akhir ngalur ngidul saja, dia nggak baca ayat 1 saja, nggak sah khutbahnya. Karena minimal harus baca 1 ayat dari Al-Quran.
Yang kelima, mendoakan kaum muslimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya, maka nggak masalah. Yang penting ada 2 khutbah. Apakah tadi khutbah pertama materi, yang kedua ringkasan, atau khutbah pertama materi, yang kedua doa saja, maka itu tetap dianggap sah salat Jumatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, tafadhal Pak Sadam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi apa? Di perusahaan kan ada penjaga keamanan ya tadi ya, security lah gitu kan. Nah kebetulan security ini personilnya laki-laki semua gitu tadi. Pas hari Jumat, yang 3 orang ini dia sholat Jumat, yang 1 tidak sholat Jumat dan mati harus penjaga gitu kan. Apakah ini dia kenakan hukumnya apa namanya, dosa atau apa gitu kan? Apakah yang cukup dengan diganti sholat zuhur gitu Pak yang 1 orang ini gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mas Sadam, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkaitan dengan security ya, apakah memang diperbolehkan security ini dia jaga kemudian nggak ikut sholat Jumat? Ini masalah yang juga ulama beda pendapat. Tapi wallahu a'lam, kalau memang security itu dia tidak setiap Jumat melakukan itu, artinya di shift gitu. Dia mungkin minggu ini nggak sholat Jumat, tapi minggu depannya sholat gitu. Kemudian minggu selanjutnya dia nggak sholat Jumat, berjaga lagi, minggu selanjutnya sholat Jumat lagi. Kalau seperti itu, ulama masih membolehkan karena dia ada uzur, yaitu menjaga keamanan. Ya, antum lihat ya, imam-imam Masjidil Haram itu kan juga dijaga sama polisi kan, karena banyak kasus ada orang-orang yang ingin membunuh, diantaranya orang-orang Syiah. Ya, makanya selalu ada apa? Keamanan yang menjaga di samping atau di depannya imam tersebut ya. Maka begitu juga kalau security itu memang untuk menjaga sebuah lingkungan perusahaan kah itu, tapi itu tidak dilakukan terus menerus tadi ya, berurutan. Kalau bisa hari ini dia jaga, tapi besoknya dia ikut sholat Jumat. Jadi diselang-seling kalau memang dia tugasnya sebagai security seperti itu. Maka itu demi menjaga keamanan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Security kita digilir kan? Ya. Jadi jangan tiap pekan dia terus gitu yang jaga. Akhirnya dia nggak sholat Jumat terus kan? Ya. Lebih bagus kan di shift. Jumat ini dia, Jumat ini yang lain, nanti Jumat seterusnya yang lain, baru nanti dia lagi gitu, supaya dia tetap bisa ikut sholat Jumat juga ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Nah, Ustaz. Bismillah. Ana mau tanya Ustaz, pendapatnya yang lagi ramai kan sekarang itu tentang ini ya, apa, sedekah Jumat gitu Ustaz. Pendapatnya gimana Ustaz? Syukran. Sedekah Jumat. Ya biasanya sekarang kan banyak yang merutinkan untuk sedekah Jumat ya. Iya, itu saja. Udah Ustaz ya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Berkaitan dengan sedekah khusus di hari Jumat, wallahu a'lam. Sampai hari ini Anda belum dapatkan dalil khususnya dari hadis maupun dari Al-Quran. Tapi sebagian ulama menganjurkan sedekah di hari Jumat karena kemuliaan hari Jumat saja. Jadi kalau ada hadis khususnya Anda belum dapatkan, ya, ayat khususnya juga belum dapatkan. Tapi sebagian ulama berdalil karena kemuliaan hari Jumat saja, maka menurut mereka bersedekah di hari Jumat itu dilipat gandakan. Jadi dalil mereka dengan menggunakan kemuliaan di hari Jumat. Adapun hadis khususnya Anda belum dapatkan.
Karena sodakoh itu yang nggak melihat hari gitu, ya. Bersedekah itu kan nggak harus melihat hari, pokoknya setiap hari kita bersedekah. Bahkan hadis arba'in yang pernah kita bahas itu kan kata Rasulullah, kullu sulama minan nas, setiap persendian tubuh dalam tubuh manusia itu harus disodakohkan kan setiap terbit matahari. Berarti wajib kita bersodakoh setiap hari untuk 360 persendian dalam tubuh kita, ya. Karena hadis ini bahkan mewajibkan kita bersodakoh untuk 360 persendian tubuh dalam tubuh kita ini setiap terbit matahari, dan itu hukumnya wajib ya. Tapi yang namanya sodakoh kan bukan berupa harta saja, tapi Rasulullah menyebutkan subhanallah sodakoh, alhamdulillah sodakoh, Allahu akbar sodakoh, ya. Tapi kalaupun ada orang yang dia mau bersodakohnya di hari Jumat saja, ya nggak apa-apa, biarin saja. Mungkin dia berpegang kepada pendapat ulama tadi yang menganggap bahwa bersodakoh di hari Jumat sangat dianjurkan karena kemuliaan hari Jumat itu. Adapun kalau hadis atau Qur'annya ana belum dapatkan dalil secara khususnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup Wihwa? Cukup ya? Oh ada lagi satu. Nah silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, untuk jumlah minimal sholat peserta sholat Jumat, kan saya pernah dengar itu apa? Yang sholat Jumat, Oh, peserta jumlah sholat Jumat. minimal. Kan saya pernah dengar itu dulu, katanya minimal harus 40 orang yang balik. Itu gimana Tat? Nah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kayaknya absen ya pekan lalu ya. Iya, jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Kita sudah bahas ya di pekan lalu bahwasannya batas minimal jumlah orang yang ikut dalam sholat Jumat, pendapat yang lebih kuat adalah 3 orang saja. Adapun yang menyatakan batas minimal 40 orang itu hadisnya bukan menunjukkan pembatasan, tapi hadis yang menyebutkan sholat Jumat pertama yang dilakukan kaum muslimin di kota Madinah saat itu yang mengikutinya 40 orang. Tapi hadis itu tidak memerintahkan tentang pembatasan, itu hanya berita saja. Kata Ka'ab bin Malik yang sudah kita bahas hadisnya dalam Bukhari dan Muslim, Ka'ab mengatakan beliau itu senantiasa mendoakan As'ad bin Zurarah setiap mendengar azan sholat Jumat. Ketika ditanya sama anaknya Abdurrahman bin Ka'ab ini, kenapa wahai ayahku setiap engkau dengar azan sholat Jumat engkau berdoa untuk seorang yang namanya As'ad bin Zurarah? Apa jawabannya Ka'ab bin Malik? Karena As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat Jumat di kota Madinah, yang saat itu kata Ka'ab bin Malik jumlahnya 40 orang. Jadi jumlah 40 orang bukan pembatasan, tapi hanya mengabarkan itu jumlah sholat Jumat pertama yang dilakukan kaum muslimin. Karena tidak ada kata-kata batasan di situ, hanya menyebutkan kaum muslimin yang ikut sholat Jumat pertama kali di kota Madinah bersama As'ad bin Zurarah yang saat itu imamnya Mus'ab bin Umair, jumlahnya 40 orang. Maka 40 orang ini pendapat yang lebih kuat bukan pembatasan, hanya berita saja, kabar dari Ka'ab, itulah sholat Jumat pertama yang dilakukan para sahabat ketika disyariatkannya sholat Jumat pertama kali ini. Adapun yang lebih kuat yang anak katakan 3, di situ ada imam, di situ ada muazzin, di situ ada makmum, maka sudah cukup untuk melaksanakan sholat Jumat.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ikhwah? Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan bab salat 2 hari raya ya di pertemuan selanjutnya biidznillahi ta'ala bersama kitab hadis Umdatul Ahkam ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.